teman-teman, perkenalkan nama saya Hidra Diandra Zardia dengan NIM G00230004 kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ACL injury. Oke, jadi kita akan mulai dengan memperkenalkan apa sih ACL injury itu. Nah, kita akan menelaah dari kata-katanya satu persatu. Yang pertama ada ACL. Jadi ACL itu kan artinya adalah anterior cruciate ligament. Sedangkan injury itu adalah cedera. Berarti bisa kita bilang kalau semisal ACL injury itu adalah cedera atau robeknya sebagian atau seluruhnya ACL atau anterior cruciate ligament yang tadi. Yang mana artikulasi yang terkait itu adalah artikulasio genum. Nah, ACL injury ini tuh dia merupakan penyakit klinis yang sering terjadi, terutama pada pesepak bola. Nah, kemudian kira-kira apa aja sih osa yang terkait dengan ACL injury ini atau pada artikulasio genum? Yang pertama ada os femur. Yang kedua ada os patella. Dan yang ketiga adalah os tibia. Kemudian kita akan membahas mengenai ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasio genum. Jadi artikulasio genum itu dibagi jadi tiga, teman-teman. Jadi ada artikulasio femoropatellaris, artikulasio meniscofemoralis, dan artikulasio meniscotibialis. Nah, untuk ligamen-ligamen yang memperkuat artikulasio ini, itu yang pertama ada ligamen kolateral medial atau medial kolateral ligamen, sama aja. Nah, dia itu merupakan ligamen yang lebar dan datar, dan itu ditemukan di sisi medial sendi. Kemudian secara proksimal, dia melekat pada epicondylus medial os femur, dan di distal dia melekat pada condylus medial os tibia. Kemudian yang kedua ada ligamen kolateral lateral, yang ini. Nah, ligamen ini tuh dia lebih tipis dan bulat dibandingkan sama yang kolateral. Kemudian kolateral medial. Kemudian ligamen ini tuh dia melekat pada epicondylus lateral femur di bagian proksimal, dan dia itu di bagian distalnya itu dia menempel pada cekungan pada permukaan lateral kepala fibular. Kemudian ada ligamen patella. Kemudian juga ada ligamen cruciatum anterius. Yang ini, yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, dia itu menempel di daerah intercondylar anterior tibia yang menyatu dengan meniskus medial. Ia naik ke posterior untuk menempel pada tulang paha di fossa intercondylar. Dan dia mencegah dislokasi anterior tibia ke os femur. Jadi ini, yang warna biru. Kemudian ada ligamen cruciatum posterius, yang ini yang warnanya kuning. Jadi dia itu menempel di daerah intercondylus posterior tibia, dan dia naik ke anterior untuk menempel pada condylus femoralis anteromedial. Kemudian dia itu mencegah dislokasi posterior tibia ke os femur. Jadi sesuai dengan namanya ya, posterior, dia berarti mencegah dislokasi posterior. Kemudian ada juga ligamen transversum genum. Kemudian kita akan membahas mengenai otot-otot dan tendon yang berperan dalam pergerakan struktur ini. Jadi ada beberapa muskulus-muskulus ya teman-teman, bisa kita lihat di sini. Yang ada musculus quadriceps femoris, musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, musculus gracilis, musculus sartorius, musculus popliteus, musculus tensor fasciae latae, musculus gastrocnemius, musculus biceps femoris. Nah, untuk musculus quadriceps femoris ini fungsinya adalah sebagai strong extensor. Sedangkan untuk musculus semitendinosus, semimembranosus, gracialis, sartorius, fungsinya sebagai flexor dan internal rotator of the knee. Kemudian ada musculus popliteus. Nah, musculus ini tuh fungsi yang pertama dia sama seperti 4 musculus sebelumnya, dan dia juga sebagai prevent the femur from slipping forward on the tibia during squatting. Kemudian juga ada musculus tensor fasciae latae, fungsinya sebagai weak extensor, kemudian juga sebagai weak flexor and external rotator,
Kemudian ada musculus gastrocnemius yang fungsinya juga sama sebagai weak flexor, kemudian juga sebagai weak internal and external rotator, dan sebagai strong plantar flexor and inventor of the heel. Kemudian ada musculus biceps femoris yang fungsinya sebagai strong flexor and external rotator of the knee. Nah, untuk inervasinya bisa kita lihat sendiri di sini ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai bursa-bursa khas yang ada pada struktur. Nah, sebenarnya bursa itu apa sih? Jadi, bursa itu adalah kantung yang berisi cairan sinovial yang ditemukan di antara struktur bergerak dalam sendi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengurangi keausan pada struktur tersebut. Jadi, biar sendinya itu nggak aus gitu loh, teman-teman. Nah, kemudian untuk artikulasio genuin itu dia ada 4 bursa khas. Yang pertama ada suprapatella bursa yang warna biru, kemudian ada prepatella bursa yang warnanya hijau, ada infrapatella bursa yang warnanya kuning, dan ada semi membranosus bursa yang warnanya merah. Nah, untuk suprapatella bursa ini yaitu merupakan perpanjangan dari rongga sinovial lutut dan terletak di antara paha depan femoris dan tulang paha. Di sini. Jadi dia antara os femur ya sama ini. Kemudian ada bursa prapatella. Jadi bursa prapatella itu ditemukan di antara puncak patella dan kulit, yang di sini yang warna hijau. Kemudian ada infrapatella bursa yang warnanya kuning. Jadi dibagi jadi ada yang dalam dan ada juga yang dangkal. Nah, bursa yang dalam itu dia terletak di antara tibia dan ligamen patella. Ini ya, di antara tibia sama ligamen patella. Sedangkan kalau yang dangkal, dia itu terletak di antara ligamen patella dengan kulit. Nah, ini. Kemudian ada bursa semimembranosus yang dia itu terletak di posterior sendi lutut, jadi dia itu di belakang. Dan dia itu di antara otot semimembranosus dan kepala medial gastrocnemius. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas mengenai vaskularisasi. Jadi yang pertama ada sistema arteriosa. Perjalanan arteri pada ekstremitas bawah yaitu berasal dari aorta abdominalis dan bercabang menjadi arteri iliaca communis dextra et sinistra. Kemudian, arteri iliaca communis dextra et sinistra ini akan berpisah menjadi arteri iliaca interna dan arteri iliaca externa. Nah, arteri iliaca interna itu umumnya memvaskularisasi pelvis, perineum, dan regio gluteal. Sedangkan arteri iliaca externa dia itu akan melewati profunda ligamentum inguinalis dan bergerak menuju paha sebagai arteri femoralis. Nah, kemudian arteri femoralis itu akan berlanjut menjadi arteri femoralis profunda, kemudian dia menurun melewati hiatus melewati hiatus adductorius dan berubah menjadi arteri poplitea di posterior lutut. Arteri poplitea ini terbagi menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Nah, arteri tibialis posterior itu dia mengalirkan darah menuju arteri fibularis brevis dan masuk ke telapak kaki, di mana ia terbagi menjadi arteri plantaris medial dan arteri plantaris lateral. Arteri tibialis anterior dia akan memasuk kompartemen anterior tungkai serta pergelangan kaki dan terus berlanjut ke dorsum kaki sebagai arteri dorsalis pedis. Kemudian kita akan membahas mengenai sistema dari venosa. Jadi, perjalanan vena pada ekstremitas bawah umumnya berawal dari bagian dorsum kaki. Dia mengalir ke atas, ke jantung, melalui 2 jalur, yaitu superficial dan profunda. Darah-darah dari kaki kebanyakan mengalir menuju vena sapena parva. Vena ini dan vena profunda yang menerima darah dari tungkai bawah itu akan bertemu sebagai vena poplitea. Nah, vena genicularis merupakan muara dari vena-vena yang beranastomosis di sekitar persendian lutut. Vena ini akan mengalir bersama vena poplitea menuju vena femoralis. Vena savena magma dia akan mengalir di medial tungkai bawah dan membentuk koneksi dengan vena profunda pada bagian kaki. Vena ini akan berlanjut ke arah superior
menuju medio anterior paha untuk bersatu dengan vena femoralis. Vena savena magna juga menjadi muara dari vena-vena yang membawa darah dari struktur perineal dan antero-inferior dinding abdominal, dekat dengan regio inguinalis. Vena femoralis profunda menerima darah dari paha bagian profunda dan akan lanjut menuju vena femoralis. Vena femoralis akan bergerak menuju vena iliaca eksterna, kemudian dia akan lanjut menjadi vena iliaca communis, berlanjut ke vena inferior, dan berakhir di atrium dextra. Oke, baik. Mungkin segitu aja penjelasan aku tentang ACL injury. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ilara Diandra Zatia dengan NIM K00230004 kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai plexus brachialis. Oke, jadi plexus brachialis itu apa sih? Jadi plexus brachialis itu adalah anyaman saraf dari nervus cervicalis 5 sampai nervus thoracalis 1. Dan fungsinya itu dia sebagai memberikan persarafan sensorik dan motorik pada ekstremitas atas. Nah, plexus brachialis itu akan berakhir menjadi 3 vasikulus, yaitu ada vasikulus lateralis, vasikulus medialis, dan vasikulus posterior. Oke, kemudian kita akan membahas mengenai percabangan dari plexus brachialis ini. Jadi, bisa kita lihat kalau plexus brachialis itu tuh akan dibagi menjadi roots, trunks, division, cords, dan branches. Nih, the roots, trunk, division, cords, dan branches. Nah, ada 5 cabang terminal dan banyak cabang praterminal atau kolateral lainnya yang meninggalkan plexus di berbagai titik-titik sepanjang-panjangnya. Kita akan bahas dari 5 roots. Jadi dari 5 roots. Nah, 5 roots ini dari C5 sampai C8 dan T1, dia itu tuh akan bergabung menjadi 3 trunks. Nih, dia akan bergabung menjadi 3 trunks, yaitu ada upper trunks dari C5 dan sampai C6, kemudian ada middle trunks, ada dari C7, dan ada lower trunk, C8 dan T1. Kemudian, setiap trunks ini tuh akan dibagi menjadi anterior dan posterior division. Nah, sehingga dia akan membentuk 6 division. Nah, anterior atau posterior division ini tuh dia akan menginervasi flexor group dan extensor group. Nah, yang pertama bisa kita lihat di sini ada anterior division of the upper, middle, and lower trunks. Kemudian juga ada posterior division of the upper, middle, and lower trunks. Jadi karena anterior ada 3, posterior juga ada 3, maka dijumlah akan jadi ada 6 di division ini. Kemudian dari 6 division itu dia akan kembali lagi jadi 3 chords. Nah, chords-nya ini tuh dinamai berdasarkan posisinya dia dengan axillary artery. Nah, ada lateral chord, ada posterior chord, dan ada medial chord. Nah, untuk lateral chord, dia itu tuh disusun oleh anterior division of the superior trunk, anterior division of the middle trunk. Nah, kemudian untuk posterior, dia disusun sama posterior division of the superior trunk, ada posterior division of the middle trunk, dan posterior division of the inferior trunk. Kemudian yang terakhir ada medial chord yang terdiri dari anterior division of the inferior trunk. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk nervus yang keluar dari plexus brachialis itu akan dibagi jadi 2. Ada major dan ada yang minor. Nah, untuk yang major sendiri, dia itu ada yang pertama musculocutaneous, kemudian ada axillary, ada median, ada radial, dan juga ada ulnar. Oke, kemudian
Kita akan bahas satu-satu. Jadi ada musculocutaneous nerve. Dia itu ada di C5, C6, dan C7. Kemudian untuk fungsi motorisnya, dia itu akan menginervasi brachialis, biceps brachii, dan coracobrachialis muscle. Kemudian ada axillary nerve yang dia itu ada di C5 dan C6, dan dia itu akan menginervasi teres minor dan deltoid muscle. Kemudian ada median nerve yang dia dari C6 sampai T1. Untuk fungsi motorisnya dia akan menginervasi kebanyakan em, flexor muscle di lengan bawah, terus dia thenar muscle dan dua lateral lumbrical yang berasosiasi dengan index dan ini middle finger. Kemudian ada radial nerve, ada di C5 sampai T1, dia akan menginervasi triceps brachii dan muskulus-muskulus yang ada di posterior kompartemen dari lengan bawah atau forearm. Kemudian ada ulnar nerve, ada di C8 dan T1, fungsi motorisnya sebagai inervasi dari muskulus-muskulus yang ada di tangan, kecuali thenar muscle dan dua lateral lumbricals. Kemudian flexor carpi ulnaris dan medial half of flexor digitorum profundus. Nah, untuk minor nervusnya bisa kita lihat di sini. Untuk yang di roots ada dorsal scapular nerve, ada long thoracic nerve. Kemudian untuk yang bagian trunks ada suprascapular nerve, ada nerve to subclavius. Untuk lateral cord ada lateral pectoral nerve. Untuk medial cord ada medial pectoral nerve, ada medial cutaneous nerve of arm, ada medial cutaneous nerve of forearm. Kemudian ada posterior cord, ada superior subscapular nerve, thoracodorsal nerve, inferior subscapular nerve. Oke, jadi di sini ada tabel yang berisikan nervus-nervus dari plexus brachialis dan juga ada muskulus-muskulus yang diinervasi sama nervus-nervus tersebut. Nah, kita ambil contoh-contohnya aja ya, karena ini ada banyak banget. Yang pertama, kalau misal di roots, kita ambil contoh ada long thoracic nerve, yang dia itu akan menginervasi muskulus serratus anterior. Kemudian di upper trunk, contohnya ada suprascapular nerve, dan dia akan menginervasi supraspinatus dan infraspinatus muscle. Kemudian ada yang di lateral cord, contohnya ada nih musculocustaneous nerve, tadi udah kita bahas ya. Nah, dia akan menginervasi coracobrachialis, brachialis, dan biceps brachii muscle. Kemudian untuk di posterior cord, contohnya ada axillary nerve dan radial nerve, tadi udah kita bahas. Untuk axillary nerve, dia akan menginervasi anterior branch, deltoid, and small area of overlying skin posterior branch, teres minor, and deltoid muscle. Kemudian untuk radial nerve, dia akan menginervasi triceps brachii, supinator, anconeus, the extensor muscle of the forearm, and brachioradialis muscle. Kemudian untuk di medial cord, ada ulnar nerve. Dia akan menginervasi flexor carpi ulnaris, the medial tubulis of flexor digitorum profundus, the intrinsic hand muscle, kecuali thenar muscle, dan dua most lateral lumbrical. Oke, gitu aja dari aku. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aidara Diandra Zatia dengan NIM G002304 kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai regio dorso di ekstremitas superior. Oke, jadi pembagian muskulus di ekstremitas superior itu tuh ada beberapa.
Ada regiodorsum, regio petroclaris, regio deltoidea, regio brachium, regio antebrachium, dan regio manus. Cuma pada kesempatan kali ini aku cuma akan membahas mengenai regiodorsum. Nah, ini adalah muskulus-muskulus di regiodorsum. Jadi yang pertama ada muskulus trapezius, yang mana dia origonya adalah protuberantia occipitalis externa, processus spinosus, VC7 dan semua VT. Kemudian insertionya ada clavicula, spina scapula, dan acromion. Kemudian fungsinya dia untuk rotasi scapula, fleksi brachium, abduksi scapula. Kemudian untuk inervasinya ada nervus accessorius. Kemudian musculus latissimus dorsi. Origonya dia processus spinosus VT7 sampai 12, ada spina iliaca dan 4 koste yang bagian bawah. Kemudian insersionya dia sulcus intertubercularis humeri. Fungsinya dia sebagai ekstensi, aduksi, dan rotasi lengan atas. Kemudian inervasinya dia nervus thoracica. Kemudian ada rhamboideus major, yang mana dia origonya itu processus spinosus VC 2-5. Kemudian insersionya dia margomedialis scapulae, fungsinya untuk mengangkat dan aduksi scapula. Inervasinya nervus dorsalis scapula. Kemudian ada musculus rhamboideus minor, jadi ada major, sekarang yang minor. Nah, origonya adalah proses spinosus VC7 dan VT1. Kemudian margomedialis scapulae, dan dia mengangkat dan aduksi scapula. Kemudian inervasinya adalah nervus dorsalis scapula. Kemudian ada musculus levator scapula. Nah, musculus levator scapula ini, dia itu origonya adalah processus transversus VC 1-4. Kemudian insersionya ada margomedialis scapula yang mulus superior. Kemudian fungsinya untuk mengangkat bagian medial scapula, menarik bahu ke belakang. Kemudian inervasinya nervus dorsalis scapula. Kemudian kita akan membahas mengenai wing scapula. Nah, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya sama wing scapula. Cuman mari kita bahas. Jadi, wing scapula ini tuh terjadi ketika otot-otot scapula itu terlalu lemah atau lumpuh, sehingga mengakibatkan terbatasnya kemampuan untuk menstabilkan scapula. Akibatnya, batas medial atau lateral scapula menonjol dari belakang, yang menyebabkan bentuknya seperti sayap. Nah, alasan utama untuk kondisi ini tuh biasanya terkait muskuloskeletal dan juga neurologis. Nah, wing scapula ini tuh dapat mengganggu ritme scapulohumeral yang dapat menyebabkan atau berkontribusi terhadap hilangnya kekuatan dan terbatasnya fleksi dan abduksi pada ekstremitas atas dan dapat menjadi sumber rasa sakit yang cukup besar. Nah, kondisi ini tuh dapat mempengaruhi kemampuan mengangkat, menarik, mendorong benda berat, serta melakukan aktivitas sehari-hari, contohnya kayak menyikat rambut, gigi, dan membawa tas belanjaan. Nah, kemudian tadi kan udah kita bilang kalau semisal kondisinya ini tuh terkait muskuloskeletal sama neurologis. Nah, jadi bedanya apa sih? Jadi kalau semisal berdasarkan anatominya ya, kalau yang neurologikal itu, dia itu tuh ada struktur-struktur kayak musculus trapezius, musculus serratus anterior, musculus rhomboids, ada spinal accessories nerve, dorsal scapular nerve, ada thoracic longus, dan ada brachial plexus. Jadi kalau misalnya neurologikal itu, dia ada neuroneuronnya yang bermasalah. Sedangkan kalau semisal yang muskuloskeletal scapular winging ini dia itu ada musculus trapezius, musculus serratus anterior, musculus rhomboids, ada musculus levator scapula, ada musculus petroclalis minor dan musculus latissimus dorsi. Jadi lebih ke otot-ototnya aja gitu kalau yang muskuloskeletal ini. Kemudian kalau perbedaan berdasarkan tipe, jadi ada lateral scapular winging, di sini bisa kita lihat bentuknya, dan di sini ada medial scapular winging. Nah, kemudian perbedaannya apa sih antara kedua itu?
Jadi kalau yang medial winging itu, dia itu nervus yang cedera, yaitu ada di long thoracic. Sedangkan untuk yang lateral, dia itu nervus yang cedera itu ada di spinal accessory. Kemudian untuk muskulusnya itu yang terpengaruh kalau yang medial dia itu ada di serratus anterior. Sedangkan kalau yang lateral dia ada di trapezius. Kemudian untuk physical examnya untuk yang medial dia itu ada arm flexion, push up motion against a wall. Kemudian untuk lateral wingingnya dia ada arm abduction, external rotation against resistance. Kemudian untuk posisi scapula, jadi yang medial itu entire scapula displays more medial and superior. Sedangkan untuk yang lateral, dia itu superior angle more laterally displaced. Seperti itu. Oke, jadi gitu aja penjelasan saya mengenai regiodorsum ekstremitas superior dan mengenai wing scapula. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.